دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Kreator Azwaja menghadirkan seorang ulama besar, seorang kiai karismatik yang Allah telah memberkahi dan memanjangkan umurnya. Insya Allah hampir memasuki usia 100 tahun. Namanya adalah Kiai Haji Sukron Makmun. Akan tetapi walaupun usia sangat sepuh, semangat dakwahnya masih tetap luar biasa. Kecerdasannya justru semakin nampak. Dalam kesempatan ini saya tidak ceramah kayak di kampung-kampung yang bangsa 2 jam. Mungkin cukup 15 menit lah untuk menyampaikan apa yang ada di benak saya. Yang ingin saya sampaikan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama sejak dari bahan bakunya, timbulnya, lahirnya Nahdlatul Ulama sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Saud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Saud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Kiai Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komiti Hijaz. Komiti Hijaz itu terdiri dari 3 orang. Pertama Kiai Wahab Hasbullah, yang kedua guru besar dari Mesir yang mengajar di Tubuireng Syekh Al-Ghonawi, yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari Pekalongan, apa itu Kiai Ilyas almarhum. Komiti Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Saud supaya berdialog. Itu berdialog wajadilhum billati aksan, adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Nah itu saya khawatir kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai, ya barangkali di NU itu yang paling tua saya ini. Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini, hidup saya ini. Nah jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialoglah Kiai Wahab Hasbullah, dia seorang alim, rasional, dalil-dalil qot'inya itu mantap. Kalau sudah rapat surya NU, kalau sudah Kiai Wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Saud, alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Asma'i tidak membentuk Komiti Hijaz, barangkali ya kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komiti Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Saud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komiti Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya
dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Nah, Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya, ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Itu sebenarnya pengertian tidak benar. Asli daripada hadisnya itu panjang. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wah, itu yang diambil, yang nyaring finnar. Nah, tapi tidak memahami kata-kata muhdatsatun itu dari bahasa Arab ahdatsa yuhditsu. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu nama muhdats. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Loh, warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang ada. Bukan mengada-adakan yang tidak ada. Sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan Syukron Makmun. Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Baca dalam kitab Fathul Bari, ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Melihat 12.000 penduduk Madinah tiap hari, tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Umar mempunyai pikiran, alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Selesai tarawih begitu rapi, bagus. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahihul Bukhari, persilakan Anda baca. Di situ Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik? Menurut ilmu balaghahnya, ini kalau ngaji ya, menurut ilmu balaghahnya, sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut, sudah pasti kok. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun.
miring otaknya itu. Yang pasti kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Nah, orang ahli sunnah ini baca kitab, jadi ada kaidahnya. Al-Quran juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifatnya enggak disebut oleh Allah. Wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan ini besok akan ada raja yang akan mengambil, merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik apa kapal jelek. Tidak mungkin raja merampas kapal rusak, maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balaghahnya, belum ilmu usulul fikihnya. Mimbabil am uridul bil khas, mimbabil khas uridu bil am. Persilakan kaji bid'ah itu. Nah, lalu dianggapnya bid'ah. Kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat, itu tradisi NU. Masih ada atau tidak Allahu a'lam sekarang. Dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan, karena kita wajar. Di dalam perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ibadah haji, tempatnya di tanah suci, waktunya 9 Dzulhijjah, tidak boleh di luar itu. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas, ibadah umroh harus di tanah suci Mekah. Waktu bebas, kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja, tempatnya bebas. Sholat 5 waktu, mau sholat di mana, di hutan persilakan, di tepi laut persilakan, mau sholat di mana saja persilakan, asal waktunya subuh waktu subuh, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Itu yang penting, tempat bebas. Nah, barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi itu kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Misalnya baca Quran, di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja, bebas. Jadi barangkali saudara saya, maaf, persilakan, saya sudah berdialog dengan 135 mubalik Wahabi di puncak. Saya berdialog, ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan tegas, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan, saya mengadakan maulid ada dasarnya. Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, faqal yaumun wulitu fi, yaumun wulitu fi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah, perintah kata, masih banyak lagi saya uraikan. Dan tidak ada peringatan Maulid yang tidak perintah Allah, yang diadakan oleh ulama. Saya bicara di 135 mubalik-mubalik yang dibayar oleh Saudi Arabia. Saya terbuka.
demi membela ahli sunnah wal jamaah ini. Saya katakan terus terang, Maulid dibuka dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca Quran, baca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca solat perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca solawat, kita memberikan mau'idatul hasanah, mulai sambutan sampai ceramah. Mau'idatul hasanah perintah Allah, doa perintah Allah. Lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu mubadzir, terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8 maulid sampai jam 12, selesai dikeluarkan nasi, lauknya cuma tempe kecil-kecil. Kira-kira marah apa tidak? Kira Pak Suharso marah nggak kira-kira? Sudah duduk mulai jam 8 maulid, keluar nasi, baunya tempe, di rumah tempe, maulid tempe, lama-lama kita mati dengan tempe, menggembirakan orang. Nah, disinilah kita, alhamdulillah, diteruskan. Komite Hijaz ini bernama Nahdlatul Wathon. Ya, nih, mungkin Nahdlatul Wathon ini kelanjutan dari Komite Hijaz. Lama bernama Nahdlatul Wathon, belum bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian musyawarah di Bubutan Surabaya, kurang lebihnya saya tidak hafal detailnya, sekitar tahun 26 dirobahlah Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama. Yang tetap bertahan tidak mau ikut Nahdlatul Ulama Kiai Zainuddin Pancor, Lombok Timur. Sampai sekarang dia pakai Nahdlatul Wathon, dirubah menjadi Nahdlatul Ulama.